Halo Gadgeters, sedikit disclaimer aja nih, kita berdua pakai masker, soalnya nih sobat gue yang satu ini lagi feeling under the weather, sedikit nggak enak badan. Jadi just in case aja kita semua di sini bermasker. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kali ini. Di tengah-tengah keramaian, HP foldable yang menggunakan layar fleksibel kayaknya cuman Nubia aja men yang kepikiran untuk buat smartwatch dengan layar fleksibel. Serius pula. Ya kenapa serius? Soalnya Nubia Watch ini adalah generasi selanjutnya dari Nubia Alpha yang udah pernah rilis sebelumnya. Nah, waktu itu kan kita kelewatan, tapi kali ini kita nggak mau kelewatan. Kita harus coba ini, Nubia Watch. Striking, showstopper, goks, beda, macho, high-tech, super futuristik. Iya, hampir pasti itu yang ada di pikiran orang ketika melihat kita menggunakan Nubia Watch. Layar OLED itu gede 4 inch dan tumpah sampai ke sisi kiri maupun kanan pergelangan tangan kita. Udah kayak di film-film sci-fi yang kami tonton pas masih kecil deh pokoknya. Watch face-nya juga banyak dan unik-unik, meski informasi yang ditampilkan sangat minimal. Nggak lupa ada AOD-nya juga. Kualitasnya pun bagus, warna punchy dan bright walaupun kita harus adjust secara manual. Ini sebenarnya layarnya udah dibentuk sedemikian rupa, tapi kalau masih gatel, nih bagian yang paling bawahnya masih kelihatan bisa ditekuk-tekuk dikit. Dan karena konsepnya seperti ini, otomatis keseluruhan jamnya yang merupakan gabungan dari strap karet dan housing aluminium jadi bulky dan berasa lebih berat ketimbang smartwatch pada umumnya. Berat Nubia Watch kurang lebih 98 gram. Buat gue dan Kumar sih nggak terlalu masalah selama ganteng meter terus naik. Di sisi lain memang kelihatan badak banget. So far di tangan berasa nyaman-nyaman aja, sekaligus berasa aneh ya, karena baru pertama kali juga. Yang jelas bakalan lebih dak-dikduk aja kalau kepentok. Yang duluan kena kemungkinan besar layarnya. Oh ya, lapisan layarnya make ultra thin glass, mirip kayak Samsung Z Flip dan Fold 2. Buat konektivitas ke handphone bisa menggunakan Bluetooth dan tentunya ditandem dengan aplikasi Nubia Wear. Untuk akses internet kita bisa mengkoneksikannya ke Wi-Fi dan bisa stand alone juga dengan eSIM. Tapi yang eSIM kami belum sempat nyoba. Secara spek, Nubia Watch punya baterai berkapasitas 425 mAh yang bisa di-charge dalam waktu 85 menit dengan charger bawaan dari dalam box. Sedangkan untuk ketahanannya diklaim bisa mencapai 36 jam. Kalau mau lebih hemat, bisa pakai battery saver mode, bisa tahan sampai 7 hari. Dengan catatan, nggak semua fiturnya jalan. Ngomongin box, selain charger dan kabelnya, kita dapat extra strap dengan size yang lebih besar. Lanjut, ada rating IP54, GPS, storage 8GB, dan prosesornya menggunakan Snapdragon Wear 2100. Cukup jadul ya, keluaran beberapa tahun lalu. Gue dan Kumar memang belum sempat menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang secara intens, tapi berselancar di UI masih berasa responsif. Buat akses menu, tinggal swipe kiri atau kanan sama aja. Swipe ke bawah untuk mengakses control center, di sana ada bermacam-macam quick actions yang bisa kita toggle on maupun off. Lalu swipe dari bawah untuk melihat notifikasi masuk. Hal yang paling aneh dari sistem notifikasinya, kita sama sekali tidak bisa meresponnya. Mentok-mentok cuma bisa ngelihat dan menghapus. Lalu khusus WhatsApp, kita cuma bisa lihat jumlah pesannya doang. Mungkin karena di China, WhatsApp di-ban. Intinya aneh aja, smartwatch kan salah satu fungsi utamanya berinteraksi cepat dengan notifikasi tanpa harus melihat atau ngeluarin handphone. Kalau untuk teleponan, normal-normal aja. Mudah-mudahan versi globalnya nanti software bakalan lebih kaya akan fitur dan fungsi-fungsinya. Oh ya, tombol di kanan berfungsi buat akses menu, power on off, dan back. By the way, unit kami ini versi China dan kami beli dari Tokopedia-nya Apple Tree. Cek aja linknya di deskripsi. Bicara masalah kekurangan, dengan layar sebesar ini gue rasa space managementnya sangat kurang. Banyak aplikasi yang mendisplay tampilannya selalu start dari bawah, tidak di-adjust berdasarkan konten yang tersedia. Misalnya saat message-nya cuma satu, tampilannya mentok ke bawah, dan masih ngebug pula. Kadang bisa ditarik ke tengah, kadang enggak. Terus kalau ada submenu yang opsinya sedikit, area kosong displaynya terlalu banyak juga. Palingan beberapa aplikasi aja yang bisa utilize space tersebut dengan maksimal. Contohnya health dan weather, karena emang data yang harus ditampilkan juga banyak.
Sensor-sensor standar untuk sebuah smartwatch nggak ada yang kurang. Beberapa diantaranya heart rate sensor, accelerometer, dan gyroscope. Yang gue sayangkan program olahraganya terlalu sedikit, bahkan smartband zaman sekarang aja jauh lebih banyak opsinya. Begitu juga dengan ketiadaan fitur kekinian lain, seperti oximeter. Selain itu, secara tampilan UI kurang menarik aja ya, berasa jadul dan font-fontnya pun kayak nggak dipikirin sepertinya. Lalu fungsi-fungsi app Nubia Wear dikit banget, opsi customization-nya pun minimal. Untuk fungsi standar lainnya seperti standalone music player, locate handphone saat lupa taruh di mana, ngecek kondisi cuaca, kalender, reminder, semua yang berhubungan dengan waktu berjalan dengan normal. Namun yang lagi-lagi perlu disadari, kurasi aplikasinya sangat jauh ketimbang platform smartwatch lainnya yang lebih advance. Just info, sebenarnya kita bisa mengkoneksikan Nubia Watch ke iPhone juga, cuma memang kami nyobanya di Android. Sebagai tech enthusiast yang suka nyobain teknologi yang cutting edge, yang terkini, ya kami impress banget dengan hardware-nya. Tapi sebenarnya gini, secara software, fitur, itu mesti banyak banget yang harus dimaksimalkan dari Nubia Watch ini. Ya buat sekarang ini tuh cuman sekedar proof of concept aja, dan target marketnya buat kalian early adopter atau kalian yang pengen punya jam tangan super duper unik keren. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya tentang alat yang bisa nambahin kegantengan kita ini, boleh drop komen di bawah, dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.